Pada awal April 2026, sistem perbankan elektronik Rusia mengalami keruntuhan. Selama beberapa jam, uang tunai menjadi satu-satunya cara untuk membayar apapun di negara itu. Ukraina tidak melakukan hal itu. Itu bukan sanksi dari Barat, itu bukan serangan pertas. Itu adalah pemerintah Rusia sendiri yang mencoba memperbaiki hal lain. Dan ini bukan kasus yang terisolasi. Dalam 6 bulan terakhir, setiap keputusan besar yang diambil Kremlin menghasilkan hasil yang tidak pernah mereka duga di sana. Beberapa malah menjadi bumerang di medan perang. Beberapa lainnya justru meledak di dalam Rusia sendiri. Rusia bukan kalah dari Ukraina, Rusia kalah dari dirinya sendiri. Untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang, Anda perlu mundur beberapa bulan dan mendengarkan apa yang dijanjikan Putin kepada dunia. Pada awal tahun 2026, Putin menegaskan kepada semua orang bahwa ini akan menjadi tahun yang menentukan. Menurut dia, Ukraina akhirnya akan menyerah. Gerak maju pasukan Rusia tak akan bisa dibalikan lagi. Donbas, wilayah di timur Ukraina yang telah coba dikuasai Rusia selama bertahun-tahun, akhirnya akan jatuh sepenuhnya. Dan Kiev tidak akan punya pilihan selain bernegosiasi dengan syarat-syarat dari Moskow. Ini bukanlah pernyataan untuk konsumsi internal. Putin mengatakan semua itu di depan umum karena dia perlu dunia dan terutama rakyat Rusia percaya bahwa kemenangan bukanlah sebuah kemungkinan. Itu adalah sebuah kepastian. Dia melangkah lebih jauh. Dia menetapkan tenggat waktu yang konkret. Kota Kostiantynivka di Ukraina harus direbut paling lambat tanggal 25 April. Seluruh wilayah Donbas harus direbut sebelum akhir tahun 2026. Tanggal, tempat, nama, semuanya sangat spesifik. Tapi kemudian angkanya muncul dan mereka menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Jumlah wilayah yang berhasil direbut Rusia per hari turun 2/3 dalam 18 bulan terakhir. Pada awal 2025, pasukan Rusia maju antara 13 hingga 15 km persegi per hari. Hari ini angka itu turun menjadi kurang dari 6. Sepanjang bulan Maret 2026, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang mereka dapatkan. Luas wilayah yang dikembalikan ke Ukraina setara dengan setengah pulau Manhattan. Dan pada tanggal 1 April, Kementerian Pertahanan Rusia membuat pengumuman yang penuh kemenangan. Mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya telah menyelesaikan penguasaan seluruh wilayah Luhansk di Ukraina Timur. Yang tidak banyak disorot adalah bahwa bagian Luhansk yang belum dikuasai Rusia hanya mewakili 0,2% dari total wilayah. Itulah pengumuman kemenangan tersebut. Namun angka-angka di medan perang hanyalah sebagian dari ceritanya. Yang hampir tidak ada yang membandingkan adalah 3 keputusan yang diambil pemerintah Rusia dalam beberapa bulan terakhir di luar garis depan. 3 keputusan yang tampaknya masuk akal pada saat itu, namun semuanya benar-benar menjadi bumerang, masing-masing lebih absurd dari yang sebelumnya. Mari kita mulai dari yang pertama. Lihatlah. Mesin perang Rusia berjalan dengan minyak bumi. Selalu begitu. Minyak bumi yang membiayai para tentara, rudal, dan drone. Tanpa pemasukan itu, perang tidak akan berjalan. Karena itu, ketika Ukraina mulai menyerang pelabuhan ekspor minyak Rusia di Laut Baltik, menghantam fasilitas Ust-Luga dan Primorsk 5 kali hanya dalam 10 hari, Moskow harus bereaksi. Dan mereka bereaksi. Wakil Perdana Menteri Rusia mengambil langkah darurat, melarang semua ekspor bensin Rusia dari 1 April hingga 31 Juli. Salah satu produsen minyak terbesar di dunia melarang ekspor bahan bakarnya sendiri. Bukan Ukraina yang melakukan hal ini. Pemerintah Rusia sendiri yang melakukannya karena penghancuran pelabuhan mengancam pasokan bahan bakar di dalam negeri. Dan waktunya tidak bisa lebih buruk bagi Moskow. Harga minyak berada di tingkat tertinggi sejak pandemi, didorong oleh blokade Iran di Selat Hormuz, jalur laut strategis di Timur Tengah, tempat sebagian besar minyak dunia melewati. Rusia seharusnya sedang meraup untung besar sekarang. Sebaliknya, serangan-serangan tersebut telah melumpuhkan setidaknya 40% kapasitas ekspor minyak Rusia. Pemotongan ekspor terburuk dalam sejarah modern Rusia menurut perhitungan Reuters.
Uang yang seharusnya membiayai perang Putin justru terdampar di pelabuhan-pelabuhan yang hancur di pesisir Baltik tanpa tujuan. Tapi itu bukan satu-satunya tindakan yang merugikan diri sendiri. Mungkin peristiwa paling tidak terduga dari seluruh perang ini terjadi bukan di medan perang, melainkan di dalam Rusia sendiri. Pada Februari 2026, pemerintah Rusia memutuskan untuk memblokir Telegram. Ada lebih dari 90 juta orang Rusia yang menggunakan aplikasi itu setiap bulannya, dan sekitar 65 juta orang mengaksesnya setiap hari. Prajurit di medan perang menggunakannya untuk mengordinasikan operasi. Pejabat pemerintah menggunakannya untuk berkomunikasi. Pemerintah sendiri menggunakannya untuk memengaruhi opini publik sebelum pemilihan bulan September. Namun, Dinas Keamanan Rusia melihat Telegram sebagai ancaman. Dan mereka mulai mempersulit akses ke aplikasi tersebut untuk mendorong para pengguna beralih ke aplikasi pengganti yang dibuat dan dikendalikan oleh negara Rusia sendiri yang bernama Max. Max tidak melindungi pesan-pesan para penggunanya. Aplikasi itu membagikan semua informasi kepada dinas keamanan setiap kali mereka memintanya. Dan menurut investigasi jurnalistik, aplikasi itu dikendalikan oleh keluarga Putin. Reaksinya langsung terjadi dan datang dari tempat yang paling tidak diduga. Prajurit Rusia di medan perang menyebut pemblokiran itu sebagai ancaman langsung terhadap komunikasi militer. Blogger pendukung perang, suara paling setia pemerintah Rusia di internet, secara terbuka menentang keputusan tersebut. Seorang anggota parlemen Rusia secara belak-belakan menyebut para penanggung jawabnya sebagai orang bodoh. Lalu, yang membuat keadaan semakin buruk, pemerintah Rusia mencoba memblokir alat-alat yang digunakan orang-orang untuk mengakali pemblokiran dan tetap menggunakan Telegram meskipun begitu. Alat-alat ini berfungsi seperti terowongan virtual yang menyamarkan koneksi pengguna sehingga terlihat seolah-olah mereka sedang berselancar dari negara lain. Dan disitulah segalanya benar-benar lepas kendali. Menurut pendiri Telegram sendiri, Pavel Durov, pemblokiran alat-alat tersebut juga membuat sistem pembayaran elektronik di negara itu ikut tumbang. Untuk sementara waktu, uang tunai diduga menjadi satu-satunya cara untuk membayar di sebagian besar wilayah Rusia. Negara yang pernah melakukan beberapa serangan digital paling canggih dalam sejarah justru meruntuhkan sistem keuangannya sendiri saat mencoba mencegah orang-orang menggunakan aplikasi pesan. Pikirkan itu sejenak. Pada hari itu, hambatan terbesar bagi perang Rusia bukanlah drone Ukraina, bukan sanksi dari Barat, bukan kekurangan tentara, melainkan sebuah aplikasi pesan. Sekarang coba pikirkan satu hal. Bayangkan jika selama lebih dari 3 tahun kamu menggunakan sebuah senjata melawan musuhmu, dan musuh itu tidak hanya belajar untuk bertahan dari senjata itu, tapi juga menemukan cara untuk mengubah pertahanan itu menjadi bisnis bernilai miliaran. Apa artinya itu bagi strategimu? Simpan jawaban itu. Karena ironi paling mendalam dari seluruh perang ini masih akan datang. Selama lebih dari 3 tahun, Rusia menembakkan drone buatan Iran yang dikenal sebagai Shahed ke Ukraina hampir setiap malam. Ratusan sekaligus. Terkadang lebih dari 1.000 dalam satu serangan tunggal. Tujuannya sederhana, menghancurkan infrastruktur Ukraina dan melemahkan penduduk sipil. Tapi efek sampingnya adalah sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan Moskwa. Ukraina tidak punya pilihan selain belajar menjatuhkan drone-drone itu. Dan mereka belajar dengan mengembangkan drone interceptor. Artinya, drone yang dibuat khusus untuk menghancurkan drone lain di udara mampu menembak jatuh sebuah Shahed dengan biaya sekitar $2.000. Sebagai perbandingan, setiap rudal dari sistem Amerika Patriot yang digunakan untuk pertahanan udara harganya hampir $4 juta per tembakan. Sekarang, Iran menyerang negara-negara tetangganya di Teluk Persia dengan drone Shahed yang sama. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, semuanya menghabiskan rudal yang sangat mahal untuk menembak jatuh drone murah. Dan perhitungan itu tidak masuk akal. Jadi kepada siapa mereka meminta bantuan? Kepada Ukraina. Zelensky menandatangani perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Lebih dari 200 ahli Ukraina dan warga Ukraina yang terlibat dalam perang drone sudah beroperasi di negara-negara tersebut.
Saudi Aramco, raksasa minyak dari Arab Saudi dan salah satu perusahaan terbesar di dunia, ikut antre untuk membeli sistem Ukraina tersebut. Senjata yang digunakan Rusia untuk meneror warga sipil Ukraina tanpa sengaja telah menciptakan sebuah industri ekspor bernilai miliaran dolar bagi negara yang coba dihancurkannya. Dan sementara semua itu terjadi di luar medan perang, situasi di garis depan juga berubah dengan cara yang jelas tidak diduga oleh Putin. Drone jarak menengah Ukraina sekarang bisa mencapai 3 kali lebih jauh dibandingkan roket dari sistem Amerika HIMARS, salah satu peralatan utama yang diberikan Barat kepada Ukraina. Drone-drone ini menghancurkan gudang amunisi, pusat komando, dan sistem pertahanan udara di dalam wilayah yang diduduki Rusia. Seiring pertahanan-pertahanan ini dihancurkan, semakin banyak serangan yang menjadi mungkin dilakukan. Lebih banyak jalur pasokan yang terputus. Pemerintah Ukraina memperkirakan bahwa Rusia telah kehilangan hingga 45% dari kapasitasnya untuk memproduksi rudal akibat serangan langsung ke pabrik-pabrik di dalam negeri mereka sendiri. Angka ini diperdebatkan oleh para analis independen, tetapi mencerminkan kampanye nyata dan terdokumentasi untuk menghancurkan industri. Salah satu targetnya adalah salah satu pabrik komponen elektronik terbesar untuk persenjataan di kota Bryansk. Dan sebuah pabrik yang memproduksi 30.000 ton bahan peledak militer per tahun di wilayah Samara. Di darat, kemajuan Ukraina di selatan telah membebaskan lebih dari 400 km persegi wilayah dan memutus jalur pasokan yang telah dibangun Rusia untuk mendukung kemajuan di timur. Tanggapan Rusia adalah mengirim pasukan khusus untuk mengendalikan situasi tersebut. Itu tidak berhasil. Dan setiap pasukan yang dikirim ke selatan adalah pasukan yang tidak lagi maju di Donetsk. Setiap gudang yang dihancurkan adalah serangan yang tidak pernah terjadi. Setiap pelabuhan minyak yang terbakar di Baltik adalah pembayaran yang tidak pernah sampai ke pemerintah Rusia. Itu bukanlah peristiwa yang terpisah. Ini adalah seluruh sistem. Dan itu berhasil. Tapi ada sesuatu yang dengan jelas menunjukkan di mana Putin berada saat ini. Ketika sebuah strategi tidak berhasil, biasanya strategi itu diubah. Ketika sebuah narasi gagal, kebanyakan orang akan mempertimbangkannya kembali. Putin memilih untuk mengulanginya dengan suara lebih keras. Dan ketika Anda berhenti dan mengamati apa yang telah dilakukan Kremlin dalam beberapa minggu terakhir, Anda mulai melihat sesuatu yang melampaui sekedar strategi. Mulai terlihat kepanikan. Kepanikan bukanlah ketika sebuah pemerintahan kalah dalam sebuah pertempuran. Kepanikan adalah ketika sebuah pemerintahan mulai mengambil keputusan yang bertentangan dengan narasi yang mereka bangun sendiri. Lihat tandanya. Pada akhir Maret, Rusia menuntut agar Ukraina mundur dari seluruh wilayah Donbas dalam 2 bulan. 2 bulan. Untuk wilayah yang telah coba direbut Rusia selama bertahun-tahun dan kini kemajuannya semakin lambat. Keesokan harinya, juru bicara Kremlin tampil di depan kamera dan mengatakan bahwa Zelensky seharusnya mengambil keputusan itu kemarin. Bukan dalam 2 bulan. Kemarin. Itu bukan kepercayaan diri, itu keputusasaan yang menyamar sebagai ultimatum. Sementara itu di media sosial Rusia, para blogger militer, suara-suara yang selama bertahun-tahun merayakan setiap meter yang direbut, mulai berbalik melawan pemerintah mereka sendiri karena pemblokiran Telegram. Bukan karena perang, tapi karena sebuah aplikasi. Tingkat kontrol yang coba diterapkan Kremlin terhadap informasi sudah sampai pada titik yang membuat marah bahkan mereka yang secara terbuka mendukung perang. Dan di garis depan, laporan-laporan Ukraina mendokumentasikan sesuatu yang bahkan lebih mengungkap keadaan sebenarnya. Prajurit Rusia yang terpojok oleh kawanan drone di zona pertempuran memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri daripada maju. Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa kejadian seperti ini telah menjadi hal yang terjadi setiap hari. Ini adalah sisi paling manusiawi sekaligus paling brutal dari apa yang terjadi pada moral pasukan Rusia di lapangan. Coba pikirkan tentang hal itu. Pasukan yang percaya diri tidak akan bertindak seperti ini. Pemerintah yang percaya diri tidak akan membuat tuntutan yang mustahil dengan tenggat waktu yang sudah lewat. Ukraina mengatakan tidak, dan alasannya sederhana. Rusia telah mencoba mengambil alih Donbas selama bertahun-tahun. Mereka maju semakin lambat dan perhitungannya tidak masuk akal.
Di dalam Rusia, perintah mobilisasi terus berdatangan. Gubernur wilayah Ryazan menandatangani perintah yang mewajibkan perusahaan swasta menunjuk karyawan untuk dinas militer, bukan sukarelawan. Mereka adalah pria-pria yang ditunjuk secara paksa. Perusahaan dengan hingga 300 karyawan harus menunjuk 2 orang. Perusahaan yang lebih besar hingga 5 orang. Tanda-tanda bahwa perekrutan semakin sulit, semakin banyak. Dan pemerintah Rusia tahu itu. Putin telah menetapkan tenggat waktunya. April, Desember. Dia bilang Ukraina tidak akan mampu bertahan. Yang tidak ada seorang pun duga adalah bahwa hambatan terbesar bagi kemenangan Rusia justru berasal dari Rusia sendiri. Dan pola ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah. Beginilah cara kekuatan besar mengalami kehancuran. Bukan ketika mereka dikalahkan dari luar, tapi ketika mereka mulai menghancurkan diri sendiri dari dalam saat mencoba bertahan. Apa yang sedang Anda saksikan bukan hanya sebuah perang. Inilah proses tersebut yang sedang berlangsung secara langsung. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, mana dari kesalahan ini yang merupakan kesalahan terburuk Rusia sejauh ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini membantu Anda memahami lebih baik apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang juga mengikuti perang ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini adalah waktu yang tepat untuk berlangganan dan tetap update dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Sampai jumpa di video berikut.